yang diselenggarakan oleh MGMP IPA Kabupaten Mempawah. Seperti kita ketahui bersama, ada berbagai macam literasi yang kita ketahui. Ada literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya dan kewargaan. Kemudian sesuai dengan materi kemarin yang sempat kita simak dari paparan Bu Fitri, jika mengacu pada kerangka PISA, maka yang digunakan adalah literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, dan literasi digital. PISA atau Program for International Student Assessment adalah penilaian siswa skala besar, skala internasional. PISA bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan dari 72 negara di dunia. Evaluasi ini berlangsung 3 tahun sekali, terakhir tahun 2022 kemarin. Kemudian yang dinilai itu adalah siswa yang berusia 15 tahun dari sekolah-sekolah yang dipilih secara acak. PISA akan dilaksanakan kembali pada tahun 2025 mendatang yang akan diikuti oleh 90 negara. Di Indonesia sendiri akan diikuti 400 sekolah. Nah, ini bisa jadi sekolah Bapak Ibu yang nanti akan terpilih di tahun 2025. Otomatis siswanya mesti siap dan kepala sekolah juga mesti siap. Ada beberapa hal baru dalam PISA 2025 nantinya. Nah, apa saja hal barunya itu? Silakan Bapak Ibu simak di pemaparan materi dari Bu Fitri pada webinar kemarin di channel YouTube kami MGMP IPA SMP Kabupaten Mempawah. Untuk malam ini Bu Fitri kembali akan menyampaikan tentang literasi sains PISA, di mana harapannya nanti Bapak Ibu guru dapat menerapkan stimulus dan kerangka soal PISA. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan CV dari narasumber hebat kita malam ini. Nama, Ibu Fitri Kurniati, tempat lahir di Karanganyar, 2 Mei. Alamat Jalan Pramuka, Gang Nur Hidayah, nomor 26, Singkawang. Instansi beliau adalah SMP Negeri 3 Singkawang dengan pengalaman organisasi sebagai Ketua MGMP IPA di Kota Singkawang. Oke, baik, tanpa berlama-lama kepada Ibu Fitri, disilakan. Silakan Bu, kami siap menyimak. Oke, terima kasih Bu Rika dan teman-teman semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, teman-teman kita langsung saja ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas, Bu Rika dan teman-teman? Jelas, ya, jelas Bu. Baik, alhamdulillah kita bertemu lagi di seri kedua ini setelah kemarin kita sudah membahas tentang apa itu PISA dan framework science di PISA ini. Harapan saya, teman-teman, mungkin sudah ada penjelasan tadi karena saya terlambat, sekali lagi mohon maaf. Nanti Bapak Ibu akan ada tugas, ada LK untuk memenuhi sebagai tagihan untuk workshop ini. Jadi kita ada 2 kali pertemuan ini dan selanjutnya adalah Bapak Ibu kerja mandiri. Kita langsung saja ya Bu Rika. Mungkin nanti saya tidak bisa selama kemarin karena sesuatu dan lain hal. Ini sepertinya memang adik saya perlu dukungan banget, ini tadi baru keluar dari ruang operasi, jadi memang udah dipesenin nggak usah lama-lama Mbak. Oke. Jadi baik Bapak Ibu, kita langsung ke kaidah penulisan stimulus. Kalau kemarin sudah saya sempat singgung sedikit tentang stimulus dan soal. Apa itu stimulus? Stimulus adalah informasi yang digunakan untuk membuat pertanyaan atau soal. Jadi Bapak Ibu diharapkan soal-soal kalau sekarang kita sebut biasanya dengan soal HOTS atau menyerupai soal AN, itu adalah biasanya kita memerlukan stimulus. Jadi tidak langsung tiba-tiba langsung ke pertanyaan. Jadi stimulus itu informasi. Dari informasi itu kemudian kita
buat pertanyaan berdasarkan informasi tadi yang kita sebut dengan stimulus. Nah, apa fungsinya? Fungsi stimulus itu adalah sebagai media bagi peserta didik untuk berpikir. Jadi, ketika peserta didik akan mengerjakan soal, ketika membaca stimulusnya, peserta didik akan berpikir, siswa kita akan berpikir. Tanpa adanya stimulus, soal cenderung menanyakan atau menilai ingatan. Jadi, untuk HOTS dan lain sebagainya, apa namanya, kita sudah tidak asing lagi. Nah, stimulus ini diharapkan Bapak Ibu memang betul-betul menjadi informasi bagi siswa untuk mengerjakan soal. Artinya apa? Ketika stimulus, bagaimana kita bisa tahu bahwa siswa itu mengerjakan soal berdasarkan informasi dari stimulus? Kita bisa dengan cara ketika stimulus sudah kita buat, kemudian soalnya sudah kita buat, maka ketika stimulus kita hilangkan, siswa tidak bisa mengerjakan soal. Nah, itu berarti stimulus berfungsi dengan baik. Nah, kalau misalnya kita nih udah buat nih stimulus panjang-panjang, kita ngambil dari berbagai referensi misalnya, dari berbagai sumber, tapi kita kasih pertanyaan. Nah, ketika itu stimulusnya kita hilangkan, siswa masih bisa menjawab pertanyaan, berarti stimulus kita tidak berfungsi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti kita akan lebih ini ada beberapa contohnya nanti. Kemudian ini sudah disinggung juga kemarin sedikit konten. Kalau kemarin kan ada konteks IPA itu apa saja, ada global, kemudian lokal nasional dan seterusnya. Nah, konten untuk stimulus itu berbeda-beda antara reading, math dan science. Ini kalau reading kemarin sudah fiksi non fiksi, kemudian kalau matematika ada quantity, ketidakpastian, perubahan dan hubungan serta ruang dan bentuk. Nah, sains ini yang paling banyak, Bapak Ibu, paling luas kita. Kita bisa membahas tentang kesehatan dan penyakit, sumber daya alam, sampai ke garda depan sains, teknologi, perkembangan teknologi di masa sekarang. Ini untuk konten, isi dari stimulus itu. Kemudian untuk konteksnya, sekali lagi, beda. Kalau sains kita punya personal, lokal, nasional, dan global. Kemudian kalau reading ada personal, sosial budaya dan saintifik, matematika ada personal, pekerjaan kemasyarakatan dan saintifik. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin di LK-nya nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh panitia. Bapak Ibu mau konteksnya diminta konteksnya personal, lokal nasional atau global. Kemudian seperti kemarin bagaimana menyusun soal itu, sebelum menyusun soal, menyusun stimulus, apa sih stimulus itu? Ada 5 kriteria. Yang pertama keterbaruan, jadi harus up to date Bapak Ibu. Kemudian relevan, edukatif, mengedukasi siswa, bisa menjadi inspirasi atau inspiratif. Kemudian juga disajikan dalam dalam bentuk yang menarik. Nah, keterbaruan di sini maksudnya masih kekinian. Bisa jadi kita bisa mengambil peristiwa atau mengambil beberapa hal dari masa lalu atau sudah berapa puluh tahun yang lalu sebagai rujukan, tetapi harus dikaitkan dengan masa kini. Artinya kita bisa mengambil stimulus itu tidak hanya dari satu sumber saja. Biasanya nanti kita memparafrase sendiri. Jadi tidak kita ambil plek ketiplek, misalnya nih ada artikel nih, kok menarik banget nih, misalnya yang lagi happening sekarang tentang JE misalnya. Karena Kalbar kan ini banget kan kasusnya, karena banyak banget kan, jadi langsung diambil semuanya ada berapa paragraf. Nah untuk seperti itu sudah masuk ke keterbaruan karena sedang terjadi sekarang. Kemudian relevan di sini tidak lekang oleh waktu. Jadi dia menyajikan peristiwa, fakta, datanya itu relevan. Jadi yang ada hubungannya dengan peserta didik. Ya, jadi ada nanti membuat siswa berpikir dan seterusnya sesuai dengan karakteristik dari stimulus sendiri. Kemudian inspiratif, di sini bisa menginspirasi, baik bisa menumbuhkan rasa simpati, empati, kemudian membangkitkan
semangat untuk melakukan sesuatu yang positif. Jadi misalnya ada suatu kasus, nah dan siswa itu dengan membaca stimulus itu timbul rasa simpati atau empati seperti itu. Kemudian edukatif tentunya bisa mendidik siswa, bisa memberi pelajaran baru bagi siswa. Oh, setelah membaca stimulus ternyata begini ya, berarti ada pengetahuan baru untuk siswa, itu bersifat edukatif dan tentunya harus memberi dampak pada pengembangan potensi diri peserta didik itu sendiri. Berikutnya adalah menarik. Menarik, stimulus bisa dielaborasi dengan tabel, grafik, dan ilustrasi, tapi ini tidak harus. Jadi daripada kita memberikan data dalam bentuk dalam bentuk kata-kata, maka akan lebih menarik lagi ketika data itu kita sajikan dalam bentuk tabel, grafik maupun ilustrasi. Jadi selain itu mempermudah siswa untuk membaca data, menginterpretasi data, maka di situ juga menarik bagi tampilannya lebih menarik. Nah, jadi bagaimana sih stimulus itu harus dibuat? Tadi stimulus dibuat dengan konteks yang beragam. Konteksnya tadi ya, ada lokal, ada individual, ada nasional maupun global untuk yang sains. Nah, konteksnya beragam yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kita mengajak siswa untuk berpikir kritis, menyikapi hal yang terjadi yang ada di sekitar siswa, di sekitar kita. Dengan elaborasi tabel dan grafik tadi, dengan tampilan yang menarik, kemudian eh, beberapa soal dengan ilustrasi yang kontekstual dan informatif. Jadi memberi informasi tadi jadi bersifat edukatif atau mendidik, dan kontekstual berarti dia harus sesuai dengan konteksnya, ada relevansi. Nah, stimulus harus mengajak peserta didik untuk berpikir kritis, mengidentifikasi masalah, dan harus ada transfer konsep yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi stimulus tidak sembarangan. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat kalau di bahasa misalnya ya, ada non-fiksi, ada fiksi misalnya, seperti itu. Jadi itu pun juga informasi yang ada di situ juga harus bisa mengajak peserta didik untuk berpikir kritis. Nah, kemudian mengidentifikasi masalah. Jadi masalahnya tidak secara tersurat di stimulus itu, tapi kita bisa mengajak siswa untuk mengidentifikasi masalah dari situ. Nah, ini Bapak Ibu referensi untuk tema stimulus. Ini adalah tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini adalah agenda PBB yang dicetuskan kalau nggak salah di tahun 2015. Ada 17 tema ini, 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Biasanya kalau ini disebut dengan SDGs. Nah, ini Bapak Ibu kalau di luar sedikit berbagi pengalaman, saya belum terlalu mengenal tentang SDGs ini sampai waktu di tahun 2021 ketika kami bekerja sama atau kami berkolaborasi dengan sekolah partner kami di Australia, Pimlico State High School, itu mereka tidak akan mau melaksanakan proyek bersama kalau keluar dari 17 SDGs ini, keluar dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi misalnya proyek pertama kami dengan Pimlico State High School menangani sampah plastik. Karena secara letak, secara geografis, Sikawang itu hampir mirip dengan Townsville, di mana sekolah mereka berada, sama-sama di pesisir. Kemudian melihat banyaknya sampah plastik yang mencemari air, kemudian kami mengambil tema untuk tujuan pembangunan berkelanjutan ini di ekosistem lautan. Artinya apa, Bapak Ibu? Ketika kita sudah menentukan satu di antara 17 ini, kita akan lebih fokus. Misalnya begini, sampah plastik kan tidak hanya mencemari lautan gitu kan, tapi bisa juga sistem daratan. Kalau dia dibakar bisa juga mencemari udara dan seterusnya. Tetapi ketika di sini ditentukan kita nih ngambil yang nomor 14, nomornya sama Bapak Ibu, urutannya seperti ini. Ketika kita mengambil yang nomor 14, maka di sini akan lebih fokus ke pencemaran airnya. Jadi bagaimana sih kita mengurangi pencemaran air
karena limbah plastik seperti itu. Jadi lebih fokus. Jadi ketika dibahas untuk proyek ini dibahas dia tidak akan keluar, tidak akan meluas kemana-mana. Jadi lebih fokus seperti itu. Bapak Ibu nanti bisa cari informasi lebih lanjut tentang SDGs ini. Dan saya akhirnya juga dapat terinspirasi dari sekolah mitra kami yang ada di Australia. SDGs ini yang tampilannya memang seperti ini, cuma dalam bahasa Inggris itu semuanya ditempel di setiap sudut sekolah. Bahkan kadang-kadang dalam satu ruangan itu ada 2 sampai 3. Nah, ini erat kaitannya dengan bagaimana sih mengusahakan SDGs ini, tujuan pembangunan berkelanjutan ini, biar semuanya tahu. Jadi secara tidak langsung mempromosikan agenda dari PBB ini. Seperti itu. Jadi sempat saya masuk ke laboratorium IPA waktu itu, tapi untuk kelas SMA, karena sekolah mitra kami itu adalah kalau di kita setingkat SMP SMA, jadi saya masuk ke kelas biologi, masuk ke kelas fisika, itu di labnya hampir semuanya. Jadi satu ruangan lab itu ada 3 ditempel SDGs ini. Jadi kayak bagi mereka udah makanan sehari-hari. Jadi kalau misalnya mau buat proyek langsung mau proyek yang nomor berapa. Jadi kayak mereka sudah hafal seperti itu. Jadi harapannya kita nanti juga bisa mengikuti ya karena ini adalah agenda dari PBB. Kemudian kita lanjut ke kaidah penulisan stimulus. Ada beberapa kaidah atau aturan bagaimana sih menulis stimulus ini. Yang pertama, stimulus harus sesuai dengan konteks dan konten. Jadi kalau tadi misalnya nanti Bapak Ibu konteksnya mengambil global, berarti stimulusnya harus berlaku global, tidak lokal atau nasional. Jadi harus sesuai dengan konteksnya. Kemudian kontennya juga harus sesuai. Tadi ada kesehatan dan seterusnya. Untuk sains kan banyak pilihannya Bapak Ibu. Ini harus sesuai. Nah, kemudian yang kedua, stimulus mengandung informasi yang dapat dikembangkan untuk membuat beberapa soal. Jadi satu stimulus bisa dikembangkan, bisa untuk beberapa soal, 2, 3, bahkan 4. Tapi biasanya sih paling banyak 3. Ya, tidak menutup kemungkinan kalau stimulus Bapak Ibu bisa luas, jadi bisa berbagai pertanyaan diberikan atau dibuat berdasarkan dari stimulus itu. Kemudian yang ketiga, stimulus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini sudah harus pasti, baik secara tata bahasanya maupun tata tulisnya. Jadi harus tanda koma dan seterusnya. Yang keempat, tidak menggunakan nama tokoh yang masih hidup. Ini sudah pasti ya, karena dapat diinterpretasikan mempromosikan tokoh tersebut. Jadi bisa menggiring opini. Ya, jadi kalau memang sekarang yang lagi happening, iya sih keterbaruan betul. Tapi jangan juga menggunakan nama tokoh asli yang sekarang masih hidup. Jadi boleh nama disamarkan. Kemudian stimulus yang ditulis sebaiknya bersifat edukatif, inspiratif, menarik, relevan tadi ya, sesuai dengan karakteristik tadi yang sudah kita bahas. Kemudian topik dan kompleksitas stimulus disesuaikan dengan level peserta didik. Nah, kalau di PISA itu kan usia 15, berarti kita sesuaikan. Pasti soal PISA disesuaikan dengan level atau usia siswa. Nah, kalau kita tergantung kita di jenjang kelas berapa. Kalau misalnya kelas 7, kelas 8, kelas 9 masih dekat lah, hampir-hampir mirip SD atau SMP, jadi disesuaikan. Kaidah penulisan stimulus berikutnya adalah stimulus dalam bentuk gambar, teks, atau kutipan sebaiknya dari sumber yang kredibel. Jadi tidak semua yang sekarang kan banyak informasi, Bapak Ibu sudah tahu pastilah ini. Selain kredibel juga kita juga harus menuliskan sumbernya. Jadi biar tidak plagiasi. Lebih bagus lagi kalau Bapak Ibu memparafrase. Jadi tidak plek-ketiplek diambil kemudian copy paste seperti itu. Kemudian ilustrasi pada stimulus harus berfungsi. Tadi yang saya sebut ya, yaitu digunakan dalam penyelesaian permasalahan atau memperjelas informasi yang diberikan. Kalau sudah ada kata-kata atau data misalnya, kemudian diberikan lagi ilustrasi, menceritakan, ini harus berfungsi. Bagaimana kita tahu ilustrasi ini berfungsi? Yaitu tadi, ketika soal sudah jadi, kemudian kita hapus stimulusnya, kira-kira bisa nggak dikerjakan soal itu? Kalau masih bisa dikerjakan, berarti ilustrasi tidak berfungsi. Kemudian informasi yang diberikan dalam stimulus
tes non-fiksi ini untuk yang literasi membaca ya. Apabila terkait data harus sesuai fakta dan logis. Ini untuk yang membaca tadi yang kontennya saintifik. Kemudian stimulus yang menggunakan data asli diperkenankan ini untuk matematika boleh dimodifikasi dengan catatan masih logis. Jadi boleh dimodif karena memang kalau misalnya kita sesuai dengan data aslinya terlalu panjang atau misalnya terlalu luas, boleh kita modif, tetapi harus masih logis. Nah, yang terakhir, stimulus tidak mengandung unsur SARA. Biasanya kita SARA. Ada tambahannya sekarang P3K, SARA dan PPPK. Apa itu P3K? Pornografi, politik, propaganda, dan kekerasan. Ataupun konten yang menimbulkan dampak negatif. Jadi ini sudah pasti ya Bapak Ibu. Jangan sampai kita membuat soal yang menimbulkan SARA P3K ini. Bapak Ibu pasti sudah lebih paham. Nah, ini langsung ke contoh stimulusnya. Contoh stimulus, belum ke soalnya ya Bapak Ibu. Contoh stimulus, ini singkat saja. Contoh ini untuk literasi matematika. Kita lihat kontennya. Konten di sini quantity, konteksnya personal. Berarti dia ini konteksnya personal. Nah, kalau di sini sudah konteksnya personal, maka dilihat di sini cakupannya tidak terlalu luas. Nah, ini contoh stimulus apartemen holiday. Ini baru stimulusnya, soalnya ini baru contoh stimulusnya. Kemudian berikutnya ini, jadi Bapak Ibu stimulus itu tidak harus panjang. Tidak harus yang informasinya harus panjang dan banyak sehingga menyita waktu siswa untuk membaca maupun untuk menganalisa stimulus itu. Contoh ini kontennya ruang dan bentuk. Konteksnya personal. Ini masih ke matematika ya Bapak Ibu. Ini contoh contoh stimulus untuk matematika. Kemasyarakatan ini juga masih matematika, literasi matematika. Ketidakpastian akan data. Nah, seperti ini Bapak Ibu, stimulusnya ada tadi ya, berarti memenuhi kriteria menarik ya, karena di sini data disajikan dalam bentuk diagram dalam bentuk diagram dan grafik di situ. Kemudian masih ini ke matematika, konteksnya saintifik. Ini masih matematika, banyak ke matematikanya ya. Perubahan dan hubungan masih saintifik. Nanti akan dibagikan Bapak Ibu filenya oleh Pak Yudi. Kemudian ini untuk stimulus sains contohnya. Ya, kualitas lingkungan, konteksnya adalah global. Nah, ini yang menjadi ambil tentang rumah kaca. Jadi tidak banyak, tidak harus berlembar-lembar ya Bapak Ibu. Ini contoh untuk lokal nasional ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini menarik sekali pada saat kami mengikuti pelatihan itu. Narasumbernya dari Jogja waktu itu, dosen dari Jogja. Beliau yang membuat stimulus ini berangkat dari kegelisahan karena suaminya hobi mancing Bapak Ibu. Nah, jadi kemudian beliau mencari gimana sih, kan kadang-kadang kalau mancing itu kadang dapat banyak, kadang nggak dapat sama sekali. Nah, ternyata di sini sudah ada kalendernya Bapak Ibu, kalender untuk memancing. Nah, ini ada hubungannya dengan dengan posisi bulan. Nah, ini berarti saintifik di sini sesuai dengan kontennya adalah garda depan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kapan ada banyak ikan, kapan tidak ada ikan, nah, ada di sini di kalendernya. Dan ini terbuka Bapak Ibu, bisa dilihat. Nanti coba cek dari sumbernya ini. Kemudian ini contoh berikutnya adalah stimulus masih garda depan ilmu pengetahuan. Di sini personal. Ini ada apa saja ini, kalau kita lihat dari sini nanti berarti ada dibahas tentang bidang miring, misalnya mungkin percepatan, kecepatan, dan seterusnya. Ini baru contoh stimulusnya. Ini untuk literasi membaca, reading, karena kontennya saintifik, Bapak Ibu, ya ini yang kadang-kadang kita termasuk apa sih? Nah, pasti kalau kita lihat dari datanya ini, kita pikir ini adalah literasi
sains. Padahal ini adalah literasi membaca. Kemarin sudah kita bahas apa bedanya sih literasi membaca dengan literasi sains. Literasi sains itu tidak akan lepas dari kita dari berpikir ilmiah. Jadi kalau ini hanya misalnya nanti pertanyaannya ditanyakan nih kan ini dalam bentuk grafik. Ditanyakan misalnya di sini hewannya apa dan seterusnya berarti kan hanya membaca grafik. Tidak ada hubungannya dengan siswa untuk berpikir secara ilmiah. Seperti itu. Berarti ini masuk ke literasi membaca. Ini non-fiksi, sosial budaya. Konteksnya, sosial budaya. Kemudian ini konteksnya saintifik, ya, donor darah. Tapi ini termasuk literasi membaca. Ini yang untuk yang fiksinya. Nah, meskipun ini fiksi Bapak Ibu, si kikir dan emasnya ini tapi harus tetap karakteristik dari stimulus tidak boleh hilang, tidak boleh ditinggalkan. Harus memberi informasi, harus kalau keterbaruan mungkin tidak ya karena kan fiksi dia bisa dibuat kan. Mungkin harus memberi informasi, mungkin di sini nanti ada dia membangkitkan rasa simpati, rasa empati. Nah, ini harus juga dipenuhi ya, seperti itu. Terima kasih sudah berakhir untuk stimulus. Sekarang kita lanjut saja langsung ke soalnya. Sebentar. Bagaimana untuk penulisan soal? Bentar, saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke. Jelas. Kita langsung, kalau tadi kaidah penulisan stimulus, kita lanjut ke kaidah penulisan soal. Ini tidak bisa dipisahkan ya Bapak Ibu, karena nanti dari stimulus itu adalah dasar kita untuk membuat soal. Nah, ini adalah komponen kisi-kisi, tidak asing lagi Bapak Ibu setiap mau ulangan, kita membuat kisi-kisi. Apa saja yang ada di kisi-kisi itu adalah kompetensi yang pertama, kompetensi yang akan diujikan atau yang akan diujikan lah. Kemudian materinya apa, level kognitifnya berapa, indikatornya apa, dan bentuk soalnya berupa apa. Ini alur penulisannya sama dengan di atas. Yang pertama kita harus menentukan dulu kompetensi yang akan diujikan ini kompetensinya apa. Kemudian kita tentukan materinya, level berpikirnya, kemudian indikator soal dan soalnya. Ini untuk yang panah biru, alur penulisan soalnya harus sesuai dengan ini, harus urut dengan ini. Jadi nggak mungkin kita buat soal dulu baru, kompetensinya apa ya? Atau soal dulu udah jadi baru materinya apa? Karena harus berurutan. Kemudian yang panah kuning ini menunjukkan kesesuaian soal dengan indikator soal. Jadi nanti setelah soal jadi akan dicek lagi. Apakah soal sesuai sih dengan indikator soal? Oh, ternyata sudah sesuai. Apakah indikator soal itu sesuai dengan level berpikirnya? Misalnya tadinya kita tentukan nih level berpikirnya C3. Ternyata indikator soalnya dari kata-kata ininya ternyata dia C2, soalnya malah C1 misalnya seperti itu. Jadi ini untuk mengecek lagi. Kemudian level berpikirnya apakah sesuai dengan materinya dan kompetensinya. Nah, untuk yang panah merah ini menunjukkan kesesuaian indikator. Kalau tadi kita cek dari soalnya, kalau yang merah ini kita cek dari indikatornya. Mulai dari indikator apakah indikatornya menunjukkan sesuai dengan level yang kita rencanakan awal, maunya C4, oh ternyata sesuai, dan seterusnya, sampai kembali lagi ke kompetensi. Kemudian ini aspek ketika kita memilih, kalau kompetensi kan sudah ini ya ditetapkan, kalau
setelah menentukan kompetensi, kita akan menentukan materi. Nah, apa sih yang harus diperhatikan pada saat kita memilih materi? Untuk saat kita menyusun kisi-kisi, aspeknya apa saja sih? Yang pertama adalah urgensi. Materi yang akan diujikan mutlak harus dikuasai peserta. Jadi ini materi-materi yang penting, Bapak Ibu. Kita kan punya nih materinya ini, kemudian tujuan. Kalau sekarang kan tujuan pembelajarannya ini. Berarti kan diharapkan siswa semuanya menguasai atau sudah apa namanya? Sudah mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai. Nah, jadi materi-materi yang dipilih itu adalah materi yang urgent. Nah, memang ada materi yang tidak urgent. Ada materi yang tidak urgent itu termasuk adalah materi prasyarat. Jadi materi prasyarat yang misalnya nih untuk mempelajari A harus untuk mempelajari materi A dulu. Padahal materi A itu ada di level atau di kelas sebelumnya. Jadi yang diujikan adalah materi yang urgent tadi. Kemudian kontinuitas, ini materi lanjutan atau pendalaman materi. Jadi yang sebelumnya pernah dipelajari dalam jenjang yang sama. Jadi malah materi di atasnya atau lanjutannya. Kalau tadi istilahnya materi pokoknya, kontinuitas berarti materi lanjutannya. Kemudian relevansi, materi yang dipilih sangat diperlukan untuk mempelajari atau memahami bidang lain. Jadi dihubungkan dengan bidang lain. Berhubungan dengan bidang lain. Kemudian keterpakaian memiliki daya terap dan nilai guna. Ini saya pikir tidak asing lagi bagi kita ketika kita memilih materi sudah pasti dong materinya penting, materinya ada relevansinya, bisa terpakai dan seterusnya. Ini dimensi proses kognitif. Jadi kalau tadi yang pertama apa tadi? Kompetensinya sudah ditentukan, materinya ditentukan, kemudian kita menentukan. Kita mau bikin soal yang level kognitifnya apa sih? Seperti itu. Apakah HOTS, MOTS, atau LOTS? Nah, ini kita tentukan dulu. Nah, kita mau bikin soal HOTS nih. Nah, berarti kita tentukan. Kita tentukan dulu kalau kita mau buat soal HOTS. Nah, setelah itu ini untuk sebelum ke indikator, ini level berpikir kalau pada PISA ini ternyata berbeda dan membaca. Untuk matematika ada 3 juga, memformulasikan, kemudian menerapkan dan menginterpretasi dan mengevaluasi data. Sedangkan kalau membaca menemukan informasi, memahami, kemudian mengevaluasi dan merefleksi. Nah, kalau sains sesuai dengan level berpikir kognitif yang umum, low, medium, dan high. Nah, setelah level kognitif kita tentukan, mau kalau di sains ya, kita mau bikin high misalnya, yang HOTS misalnya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan membuat indikator soal. Kita mau buat soalnya seperti apa sih? Nah, kita kan mau buat soal HOTS, berarti kita mau buat indikatornya juga harus sesuai dong. Tuh. Indikator itu ada 2, ada indikator soal terbuka dan indikator soal tertutup. Untuk indikator terbuka, penulis soal dapat berimprovisasi secara bebas untuk mengembangkan butir soal. Jadi ini bisa berimprovisasi, Bapak Ibu bisa apa namanya, istilahnya kita kombinasi dengan apa dan seterusnya, diimprovisasi, digali sendiri. Kalau tertutup ini digunakan untuk menyusun butir soal dalam beberapa paket paralel sehingga harus memenuhi syarat yang pertama kesetaraan konten tadi, materi yang diujikan harus sesuai. Kemudian tingkat kesukarannya, adjustment-nya, kemudian kesetaraan isi, rumusan butir soalnya juga harus sesuai. Ini hanya contoh saja Bapak Ibu tabel kisi-kisi soal, kemungkinan ada di antara Bapak Ibu yang susunannya berbeda. Mata pelajaran, kemudian kelas semester berapa, kompetensi, materi. Ini tadi urutannya, kompetensi, materi, level berpikir, kemudian indikator, baru ke soalnya. Nah, setelah indikator selesai kita buat, kemudian berikutnya adalah kita membuat soal. Tapi sebelum membuat soal, kita tentukan dulu. Kita mau buat soal dalam bentuk apa sih? Kalau dulu, kalau dulu masih, apa namanya, sebelum AN, itu kan bentuk soalnya kalau ujian nasional misalnya
itu kan pilihan ganda aja. Nah, sekarang dengan AN ini ada beberapa bentuk soal yang digunakan. Yang pertama, yang umum, yang kita tidak asing lagi adalah pilihan ganda, kemudian ada menjodohkan, isian atau jawaban singkat, ada soal mengurutkan, uraian, matriks, dan PGK-MCMA. Pilihan ganda kompleks. Jadi nanti kita bahas ini satu-satu. Untuk penskoran, ini terserah ke kita karena kita yang buat soal. Kenapa di sini kode penskorannya pakai kode 1, 0, dan 9? Ini Bapak Ibu sebenarnya Pusmendik ini mengembangkan aplikasi untuk membuat soal standar PISA, tapi sayangnya aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan, jadi belum bisa dibagi secara luas dengan bebas. Artinya kemarin aja kami masih karena masih dalam tahap pengembangan, jadi kami masih tahap uji coba, jadi masih harus dengan bimbingan dari pihak Pusmendik, belum bisa digunakan secara luas. Mungkin nanti kalau sudah dianggap sempurna atau sudah waktunya launching akan di launching untuk bisa digunakan secara umum. Kita akan bahas singkat tentang bentuk-bentuk soal atau tipe soal. Yang pertama pilihan ganda. Ini pasti kita sering buat soal ini. Terdiri dari pokok soal dan hanya satu jawaban saja. Nah, satu dari soal itu siswa memilih satu jawaban saja. Kemudian menjodohkan. Menjodohkan ini ada namanya pernyataan atau premis, biasanya akan diletakkan di sebelah kiri dan respon biasanya akan diletakkan di sebelah kanan. Jadi nanti siswa atau peserta didik diminta untuk menjodohkan antara premis dan respon, antara pertanyaan dan jawaban. Nah, tetapi di sini jumlah jawaban atau respon harus lebih banyak dari jumlah pernyataan atau premis. Jadi kalau misalnya ada 5 pernyataan atau pertanyaan, maka responnya harus lebih dari 5, bisa 6 atau 7. Jadi harus lebih. Jadi nggak boleh misalnya pertanyaannya di sebelah kiri premisnya 5, di sebelah kanan 5 juga. Itu nanti akan mempermudah siswa. Nah, kalau lebih dari premisnya kan nanti ada pengecohnya di situ. Ini untuk menjodohkan. Kemudian isian atau jawaban singkat, ya memang benar-benar singkat, bisa berupa frasa atau gabungan beberapa kata, kemudian bisa kata, angka, atau simbol. Jadi memang betul-betul singkat untuk isian singkat. Kemudian uraian di sini menuntut peserta didik untuk mengemukakan atau mengekspresikan gagasan-gagasan dalam bentuk uraian tertulis. Jadi Bapak Ibu biasanya soal uraian ini merupakan soal terbuka. Soal terbuka artinya soal itu dibuat yang memungkinkan siswa itu menjawab dengan gaya bahasa mereka sendiri. Mereka bisa mengungkapkan gagasan atau mereka punya ide bisa diungkapkan di situ. Untuk soal uraian, maka ini biasanya lebih panjang. Nanti akan ada aturannya. Soal uraian itu harus dibatasin seperti apa sih? Gitu. Kemudian jawaban peserta didik diskor sesuai dengan kompleksitas jawaban. Maka nanti jawaban untuk soal uraian ini Bapak Ibu harus batasin. Jadi ada kata-kata kuncinya. Kemudian pedoman penskorannya nanti disesuaikan. Misalnya kira-kira jawabannya panjang kalau di kita. Kalau ini untuk yang aplikasi yang dikembangkan oleh Pusmendik itu 210. Berikutnya adalah metrik. Ini soal metrik ini biasa Bapak Ibu benar dan salah. Jadi kita ada kalau di online biasanya tinggal klik aja. Kalau ada juga yang pakai checklist seperti itu. Nah, terdiri dari pokok soal dan beberapa pernyataan yang harus dipilih atau direspon. Nanti ada contohnya nanti di bawah. Jadi kalau peserta didik memilih kalau dia benar atau salah, iya atau tidak, itu ada pilihannya. Kemudian PGK MCMA, pilihan ganda kompleks atau multiple choice multi answer. Di sini seperti seperti pilihan ganda, tetapi jawabannya lebih dari satu.
Ya, jawabannya lebih dari satu, tapi tidak harus cuma 4. Jadi biasanya banyak. Dan ini Bapak Ibu yang harus kita ingatkan kepada siswa betapa pentingnya kita membaca apa namanya? Membaca perintah atau eh, membaca apa sih namanya? eh, petunjuk petunjuk pengerjaan soal. Jadi kalau siswa tidak membaca, misalnya tidak membaca dengan seksama, kalau pilihannya ada 4, misalnya, dikiranya dia pilihan ganda biasa, jadi hanya dipilih satu, padahal jawabannya bisa lebih dari satu, seperti itu. Jadi ini harus betul-betul apa namanya, diingatkan kepada siswa, dan kita juga kadang-kadang petunjuk itu diabaikan. Kemudian yang ketujuh adalah mengurutkan atau ordering. Nah, ini mengurutkan, dan ini biasanya kita kalau ini soal ini biasa ya, mengurutkan biasa kita juga tampilkan di pilihan ganda kan Bapak Ibu, misalnya urutan metode ilmiah misalnya. Jadi nanti siswa disuruh mengurutkan nomornya dan seterusnya. Tapi ini sudah mengurutkan ini tidak bukan yang masuk di pilihan ganda, tapi memang bentuk soalnya adalah ordering. Nah, kita lanjut ke kaidah penulisan soal. Ini rangkuman saja sih sebenarnya. Bagaimana sih kaidah bahasa dan normanya? Tentunya kita harus tidak jauh berbeda dengan kaidah penulisan stimulus tadi ya, harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan seterusnya. Ini hampir semuanya nanti Bapak Ibu bisa bisa cermati lagi. Termasuk juga SARA P3K tidak boleh, kemudian tidak boleh menggunakan bahasa yang berlaku setempat, terutama jika soal akan digunakan untuk skala nasional, jadi tidak menggunakan bahasa daerah tertentu. Kalaupun misalnya menggunakan bahasa daerah tertentu, biasanya kita dengan cetak miring dan ada keterangannya. Seperti itu. Ini semuanya, hampir semuanya berlaku kecuali uraian. Uraian pilihan jawaban tidak mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Kata atau frase yang sama yang bukan satu pengertian diletakkan di pokok soal. Ini untuk soal pilihan ganda dan lain-lain. Nah, untuk uraian siswa bisa misalnya nih Bapak Ibu kita soalnya misalnya analisalah tentang bla 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 bla. Nah, nanti siswa bisa jawabannya diuraiannya boleh mengurang pokok soal lagi, kemudian dilanjutkan dengan gagasan atau jawaban siswa itu sendiri. Nah, isian singkat juga tidak perlu. Kemudian kaidah materi ini. Konsep pada soal harus benar dan mutakhir, berarti keterbaruan tadi. Kemudian harus sesuai dengan indikator, sudah pasti. Jadi berlaku mundur tadi yang panah warna kuning. Apakah soalnya sesuai dengan indikator? Apakah indikatornya sesuai dengan apa namanya? Apa? Level tadi, level kognitif. Pilihan jawaban harus homogen logis dari segi materi. Ini untuk hanya berlaku untuk yang pilihan ganda. Yang lain kan nanti siswa bisa dengar kata-katanya sendiri. Soal harus mempunyai satu jawaban yang benar. Ini hanya untuk pilihan ganda. Kemudian menjodohkan, kemudian matriks juga dan mengurutkan. Yang lain itu bisa lebih dari satu jawaban. Itu untuk kaidah materi atau isinya. Sekarang kaidah konstruksinya. Ini pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Jelas. Terus kemudian batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan jelas. Ini khusus untuk uraian. Makanya nanti ini di pedoman penskoran harus betul-betul dibatasi. Jadi yang dimau Bapak Ibu itu dari soal yang terbuka itu batasannya sampai mana? Ya, jadi ada skornya nanti kalau seperti kita membuat pedoman penskoran untuk apa namanya? Praktikum misalnya. Jadi kalau sampai di sini memenuhi sekian, siswa nilainya atau poinnya sekian dan seterusnya. Yang lain sama, soal tidak menggunakan kalimat yang langsung dikutip secara utuh dari buku. Ya, tadi yang saya sebut dengan parafrase tadi. Ini masih di kaidah konstruksi. Pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan. Semua pilihan jawaban di atas salah. Itu nggak boleh ya Bapak Ibu. Atau semua pilihan jawaban di atas benar. Itu tidak boleh. Jadi
Tidak boleh ada misalnya pilihan berlaku di pilihan ganda itu misalnya A bla bla bla, B bla bla bla, C bla bla bla, D kemudian semua pilihan jawaban di atas salah. Itu tidak boleh menggunakan kalimat seperti itu. Yang lain sih umum berlaku seperti yang sudah pasti Bapak Ibu pernah mengikuti untuk bagaimana penulisan soal yang baik. Ini contoh stimulus Bapak Ibu. Contoh stimulus 1. Stimulusnya di bawahnya adalah soalnya. Nah, ini contoh stimulus 1 ini adalah gedung-gedung tinggi. Gedung-gedung tinggi adalah artikel dari sebuah majalah Norwegia yang diterbitkan pada tahun 2006. Nih. Nah, di sini misalnya nih pada tahun 2006. Nah, tapi di sini ini gabungan dari dua artikel atau sumber ya Bapak Ibu. Yang pertama di sini kita yang sebelah kiri ini adalah digunakan apa namanya diagram batang ya. Sedangkan yang sebelah kanan itu ada gambar ya. Ada gambar. Nah, ini ada dua data seperti ini. Kemudian contoh soalnya, contohnya berupa matriks, soal matriks. Berarti dia bisa menjawab ada pilihan jawabannya. Ini adalah menyusun kompetensinya, menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Ini untuk apa namanya? Literasi membaca ya Bapak Ibu. Kemudian teksnya ini non fiksi, berarti berdasarkan data real. Kemudian konteksnya sosial budaya. Tipe teksnya adalah eksposisi, kemudian level berpikirnya di tingkat memahami, kemudian indikator soalnya disajikan teks eksposisi bla bla bla, peserta didik dapat menganalisis informasi dan seterusnya dari data dari gambar atau grafik. Nah, bentuk soalnya adalah matriks. Nah, hanya dengan apa namanya seperti ini stimulusnya, jadi tidak banyak kata-kata. Jadi dari dua ini, satu grafik, satu gambar ini, kemudian dikasih pertanyaan. Gunakan gedung-gedung tinggi. Nah, gedung-gedung tinggi tadi yang di atas itu kan gedung-gedung tinggi untuk menentukan. Jadi ada temanya Bapak Ibu. Nah, ini kan temanya yang paling atas ini gedung-gedung tinggi ini adalah tema dari stimulus. Maka untuk soalnya gedung-gedung tinggi gunakan gedung-gedung tinggi artinya adalah stimulus yang ada di atas. Untuk menentukan apakah informasi yang tertera di tabel di bawah ini terdapat pada gambar 1 dan gambar 2 atau tidak ada pada keduanya. Jadi ini membaca Bapak Ibu. Dia kan cuma akhirnya kan melihat nama dari salah satu gedung di Hong Kong. Nama dari salah satu gedung di Hong Kong misalnya. Di situ. Apakah gambar 1 ada? Apakah gambar 2 ada atau tidak ada pada keduanya? Nah, berarti siswa kan harus meneliti nih gambar 1 dan gambar 2. Kemudian tanggal diselesaikannya gedung Empire State. Nah, apakah ada tanggalnya di situ? Nah, kemudian jumlah gedung yang telah dibangun di Toronto sejak 1976. Jadi siswa dengan melihat gambar 1 dan gambar 2. Jadi siswa tinggal klik nanti apakah yang pertama ini ada di gambar 1, di gambar 2, atau tidak ada pada keduanya. Nah, nilai penuh kode 1 berarti kalau benar, ketiganya benar dengan urutan tidak pada keduanya. Berarti ini kunci jawabannya Bapak Ibu. Yang pertama tidak ada pada keduanya. Yang kedua pada gambar 2. Jadi tanggal diselesaikannya gedung Empire State itu hanya pada gambar 2, gambar 1 tidak ada. Kemudian yang nomor 3 adalah tidak ada pada keduanya. Ini nilainya kode dia pakai kode. Kalau ini Bapak Ibu kalau nggak pakai aplikasi yang dari Pusmendik, nilainya boleh Bapak Ibu tentukan. Misalnya 1 untuk benar atau 0 untuk salah seperti itu. Nah, ini stimulus tadi, stimulus gedung-gedung tinggi ini dibuat 2 soal, 2 bentuk soal. 2 soal dalam bentuk yang berbeda, dalam tipe yang berbeda. Yang pertama soal matriks, yang kedua dibuat dalam
bentuk soal uraian. Tapi masih berdasarkan stimulus yang sama yang tadi diperbolehkan tadi ya. Satu stimulus tidak harus untuk satu soal, tapi bisa untuk beberapa soal. Nih nanti bisa dicermati uraiannya. Plaza Radisson SAS di Oslo, Norwegia hanya memiliki ketinggian 117 meter. Mengapa dimasukkan ke dalam gambar 2? Kan di sini tadi informasinya kita lihat gedung-gedung tinggi di dunia. Kenapa sih Plaza Radisson ini dia kan ketinggiannya cuma tidak terlalu tinggi. Kenapa dia dimasukkan? Nah, kenapa dia dimasukkan di gambar sini? Nanti siswa akan membandingkan, siswa akan menganalisa kedua gambar itu. Kita lihat kode 2 nilai penuh ini yang diharapkan untuk jawabannya menunjuk pada fakta bahwa artikel ini diambil dari majalah Norwegia atau pembaca kemungkinan besar adalah orang Norwegia. Nah, ini diambil dari sebuah majalah Norwegia, kemudian ditulis untuk orang-orang Norwegia dan seterusnya. Jadi ada batasan Bapak Ibu untuk memberi kodenya. Kode 1 ini nilai sebagian atau betul tapi sebagian tidak pas seperti itu, tidak 100%, maka diberi nilai sebagian atau tidak ada nilai kalau salah satu dari ini tidak sama sekali disinggung oleh peserta ujian atau siswa untuk menjawab soal uraian ini. Jadi pedoman penskorannya harus jelas. Untuk stimulus 1, kemudian stimulus 2 ini untuk literasi membaca masih ya Bapak Ibu, si kikir dan emasnya tadi. Nah, yang stimulusnya ini berarti fiksi. Kemudian contohnya ini dibuat untuk mengurutkan. Berarti mau tidak mau siswa harus memahami. Si stimulus ini, si kikir dan emasnya. Jadi usahakan stimulus itu ada judulnya atau temanya Bapak Ibu di bagian atas. Nah, di sini kan jadi nanti soalnya lebih simpel. Bacalah pernyataan berikut dan berilah nomor sesuai dengan urutan kejadian dalam bacaan. Si kikir memutuskan untuk menggunakan, jadi ini berdasarkan di atas, si kikir memutuskan untuk menggunakan seluruh uangnya untuk membeli segumpal emas. Nah, ini. Kemudian kodenya berapa? Kemudian jadi mengurutkan, mana dulu nih? Yang pertama ini harusnya dikasih nomor kalau di kita ya di pilihan ganda. Urutannya ternyata 1, 3, 2, 4. Jadi dia mengurutkan, dikasih nomor. Seperti itu. Ini ordering, contoh ordering. Kemudian ini contoh stimulus 3. Stimulus 3 ini masih, ini untuk matematika Bapak Ibu. Ini untuk literasi matematika, contohnya disajikan ada data dalam bentuk grafik. Ada 2 data, kemudian dibuat soalnya di sini dalam jawaban singkat. Untuk soal isian atau jawaban singkat, memformulasikan ini. Berapakah nilai ekspor total dari Z-Land dalam 1 juta Z di tahun 1998? Otomatis dia harus melihat dari dua grafik yang ditampilkan di sini. Tahunnya berapa? Tahun 1998. Kemudian 27,1. 27,1 udah dia tinggal dilihat aja di tahun 1998 di grafiknya, grafik batangnya menunjukkan 27,1. Nih. Kemudian ini dibuat dalam, kalau yang di atas jawaban singkat, kemudian ini pilihan ganda biasa, maksudnya dengan satu jawaban. Berapakah harga dari buah yang diekspor dari Z-Land di tahun 2000?
di tahun 2000. Berarti siswa harus siswa harus melihat diagram ini. Harus diagram batang dan lingkaran. Jadi harus 2. Karena gini, kalau misalnya tidak dibuat soal kedua tadi, diagram yang satunya tidak akan berfungsi. Kalau dihilangkan, siswa masih bisa jawab kan untuk soal nomor 1 kan yang ditanya di tahun 1998. Maka ini berfungsi ketika ditanyakan untuk soal berikutnya, seperti itu. Sudah ada nilainya, sudah ada pedoman penskorannya. Kemudian ini contoh stimulus 4. Stimulus 4 contohnya produksi batubara negara Z. Ini dia pakai soalnya pilihan ganda kompleks, jadi lebih dari 1. Nah, yang seperti ini Bapak Ibu yang harus kita tekankan ke siswa kita. Kebetulan ada 4 nih pilihannya. Negara Z ingin mengundang negara penerima ekspor batubara tertinggi 3 tahun terakhir. Apabila ada 2 negara yang tidak diundang, negara mana sajakah itu? Nah, jawaban lebih dari 1. Nah, ini alhamdulillahnya ada langsung di pertanyaan, jadi masih dalam kurung, jadi siswa kebaca. Kalau perintahnya ada di atas, kadang-kadang siswa mengabaikan hanya dipilih 1 aja. Padahal jawaban yang benar ada 2, negara A dan negara B. Itu stimulus 4 contoh. Kemudian contoh stimulus berikutnya, ini Gen Z pengguna internet paling lama. Gen Z ini adalah generasi yang lahir dari 97 sampai 2012. Ini ya yang siswa kita Bapak Ibu yang SMP ya, kita sekarang sedang mengajar generasi Z atau Gen Z. Contoh soalnya menjodohkan. Nah, seperti ini tadi. Premisnya ada 4 di sebelah kiri. Sedangkan jawabannya atau pernyataannya ada di sebelah kanan, itu harus lebih dari 4. Kebetulan di sini dikasih 5. Jadi harus lebih banyak. Paling tidak 1 lebih banyak atau 2 juga boleh. Tapi umumnya 1 saja untuk menjodohkan. Kemudian ini untuk sains Bapak Ibu, contoh stimulus 3 nih, kalender menangkap ikan yang tadi. Jadi bagaimana sih ternyata untuk memancing aja, hobi juga, kalau hobi mungkin bapak-bapak yang hobinya mancing nggak peduli ya, dapat ikan banyak alhamdulillah, nggak dapat juga nggak apa-apa karena memang hobinya mancing. Tapi biasanya kan orang rumah kan berharap. Nah, bapak-bapak yang punya hobi mancing bisa menggunakan memanfaatkan kalender ini. Dan ini mungkin unsur edukasinya sangat besar. Ternyata siswa ketika ternyata untuk mancing aja bisa loh lihat kalender, ada kalendernya loh. Kenapa begitu? Oh, ternyata terkait dengan posisi bulan dan seterusnya. Jadi kan ada ada sisi edukatifnya di situ. Ini seorang nelayan memutuskan untuk melaut. Perut air cukup tinggi, namun ternyata nelayan tersebut tidak mendapatkan banyak ikan. Berdasarkan data pada tabel, alasan nelayan tersebut tidak mendapatkan ikan adalah klik pada satu pilihan jawaban. Berarti ini pilihan ganda, jadi 1 aja. Ternyata jawabannya adalah mengabaikan keadaan bulan. Nah, di sini tidak ada Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari stimulusnya, tidak ada dia disebutkan di kalender penangkap ikan ini tidak ada disebutkan kalau bulan begini, tidak dijelaskan. Tetapi kalau dilihat dari tabelnya, di sini ada gambar bulannya. Ada gambar bulan. Nah, makanya di sini siswa berpikir kritis untuk menafsirkan atau untuk menganalisis data yang disampaikan pada stimulus. Nih, kalau siswa ini kan melaut di saat siang hari, kan pilihan yang lain, ombaknya yang tinggi seperti itu, ya. Jadi mungkin dia, oh iya ombaknya tinggi makanya ikannya enggak banyak dan seterusnya. Padahal untuk menjawab ini harus by data, harus by stimulus, harus memperhatikan data yang ada di stimulus. Ini untuk yang kedua, dibuat 2 pertanyaan untuk soal itu, untuk stimulus 1.
Di bulan Mei aktivitas ikan yang tinggi terjadi 2 kali, yaitu minggu ke-1 dan minggu ketiga. Ini untuk soalnya berupa uraian. Jadi siswa siswa boleh mengemukakan gagasannya atau bisa menjawab dengan bahasa mereka sendiri, tidak harus saklek. Seperti itu. Sudah selesai Bapak Ibu. Yang harus kita ingat, asesmen bukan semata tentang bagaimana kita menentukan peringkat. Asesmen membuka mata untuk mencermati kelemahan yang perlu diperkuat. Asesmen mengamati kelebihan yang perlu dioptimalkan dan menemukan potensi yang perlu diasah. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Bu Rika, saya kembalikan Ya, Bu Rika. saya baik Bu, terima kasih banyak atas paparan materinya yang sangat detail ya, banyak gitu ya dapat kita peroleh pada malam ini dari materi Bu Fitri. Dua hal yaitu tentang stimulus dan soal tadi ya, penulisan soal. Berbagai macam penulisan soal. Berarti soal PISA itu seperti soal ANBK gitu ya Bu ya? Iya Bu. Jadi memang ANBK itu salah satunya adalah terinspirasi dari soal PISA itu. Makanya sekarang kan bentuk soalnya juga beragam seperti soal PISA. Makanya ini eh, maunya Pusmendik itu banyak disebarkan untuk apa? Untuk Bapak Ibu, untuk sehari-hari, untuk ulangan harian. Entah sekarang istilahnya dengan formatif lah, sumatif, apalah diharapkan soalnya itu dengan berbagai tipe dan sudah mulai mulai menggunakan soal-soal yang kita sebut hari-hari dengan soal hot seperti itu untuk mempersiapkan. Nah, makanya AN itu diadakan untuk SMP kan di kelas 8. Kelas 8 kan rata-rata belum berumur 15 tahun. Sehingga kalau kelas 8 dia sudah melaksanakan AN, ketika kelas 9 yang rata-rata 15 tahun kan kelas 9. Ketika nanti sekolah itu secara acak terpilih siswanya untuk mengikuti PISA sudah tidak asing lagi. Jadi setidaknya sudah pernah mengerjakan AN dengan tipe-tipe soal yang berbeda-beda, dengan stimulus-stimulus yang luar biasa seperti itu. Itu informasi yang kami dapat kemarin juga pada saat pelatihan. Begitu Bu Rika. Oke, baik ya Bu ya. Oh, jadi makanya alasan diambil siswa kelas 8 untuk ANBK itu ya Bu ya ternyata ya. Salah satunya. Untuk Iya, yang salah lain, satu. untuk detailnya saya kurang tahu. Ya, salah satunya seperti itu ya. Oke, baik Bapak Ibu, Bu Fitri mohon maaf sebelumnya apakah bisa bertanya di sini mengingat Ibu juga mesti buru-buru? Mungkin untuk satu penanya aja bisa, Bu. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu, satu penanya spesial. Ya, silakan Bapak Ibu, silakan untuk raise hand yang ingin bertanya. Monggo, persilakan. Oke, sambil menunggu mungkin Pak Yudi udah di-share ya materinya. Sudah, Bu. Oh, kalau Bapak Ibu kalau hanya mengikuti tadi menyimak yang saya sampaikan pasti mungkin terlalu cepat dan tidak detail. Jadi silahkan Bapak Ibu mencermati lagi materi yang di-share oleh Pak Yudi. Kemudian nanti untuk LK-nya silahkan dijelaskan. Setidaknya Bapak Ibu untuk sebagai tagihan pada workshop ini, setidaknya Bapak Ibu membuat soal. Nanti untuk detailnya Pak Yudi akan jelaskan. Nanti Pak Yudi rencananya bagaimana yang ditentukan kalau kami kemarin pada saat pelatihan dari Pusmendik itu yang ditentukan hanya 2, hanya konteksnya dan bentuk soal. Jadi misalnya saya dapat nih kemarin konteks lokal nasional, kemudian bentuk soalnya saya dapat 2 apa kemarin ya matriks kalau tidak salah, matriks dengan pilihan ganda kompleks seperti itu. Jadi mengapa dibagi seperti itu? Karena ini nanti juga menguntungkan bagi Bapak Ibu sih sebenarnya. Sekedar berbagi saja. Nanti kan soal yang Bapak Ibu hasilkan, Bapak Ibu buat itu nanti kan akan dikumpulkan dan menjadi bank soal untuk MGMP IPA
Kabupaten Mempawah seperti itu. Mungkin bisa juga nanti di semua siswa kalau di setting Google Drive-nya terbuka, siapa aja bisa melihat, yang mempunyai link kan bisa saling berbagi seperti itu. Baik, Bapak Ibu, silakan jika ada yang ingin bertanya. Silakan raise hand. Sepertinya masih asik Nggak ada. mencermati, Bu. Iya, Fitri. kalau gitu boleh saya izin bertanya, Bu Fitri? Oh ya, monggo silahkan. Oke, pertanyaan saya ada dua nih, Bu. Untuk standar soal itu, Bu, untuk yang pilihan ganda kompleks dan matriks itu, apakah ada misalnya gini Bu, kayak kita di opsi PG biasa itu kan untuk SD 3 opsi saja, untuk SMP 4 opsi begitu. Nah, untuk yang pilihan ganda kompleks ini apakah harus berapa opsi maksimal untuk SMP? Kemudian untuk matriks juga harus berapa opsi gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua gini Bu, untuk yang tadi saya tertarik dengan Ambon itu cerita Ambon tadi itu. Itu Ambon itu kalau kita masukkan di daerah sendiri itu kan orang Ambon yang bikin berarti dia masuknya lokal gitu, Bu. Kemudian kalau itu dipakai untuk kita yang ada di Kalbar, itu apakah bisa masuk nasional atau tetap di lokal gitu, Bu? Makasih, Bu. Oke. Oke, baik. Kalau yang sains kan lokal nasional kan jadi satu, Bu, konteksnya. Jadi bisa kalau dipakai di Ambon bisa, dipakai tingkat nasional bisa gitu. Kalau untuk itu bisa dipakai. Jadi kalau misalnya Ibu misalnya dapat kebagian nih konteksnya lokal nasional, berarti Bapak Ibu bisa pilih lokal, bisa pilih nasional atau lokal yang bisa berlaku untuk nasional seperti itu. Terus Kemudian untuk yang standarnya, Bu? iya, kalau untuk yang matriks sama itu tidak ada standarnya. Jadi tidak harus seperti kalau pilihan ganda dulu kan A, B, C, kemudian A, B, C, D, A, B, C, D, E gitu kan tidak ada. Itu tidak ada standarnya harus sekian, tapi eh, memang harus kelihatan di apa namanya di pedoman penskorannya. Jadi tidak harus misalnya nih pilihan ganda kompleks nih ada 6 misalnya. Yang betul harus 2 atau yang betul harus tidak itu 3 itu tidak ada aturannya. Terserah yang si pembuat soalnya, tapi harus jelas karena nanti itu kalau misalnya apa namanya masuk ke apa sih namanya aplikasi yang dibuat Pusmendik itu kan dimasukkan ke kayak kita pakai Google Form gitu kan apa namanya kunci jawabannya kan sudah pasti seperti itu. Tapi tidak ada sih aturan yang kalau di SMP pilihan ganda kompleksnya harus 6 pilihannya dan yang betul 3 atau 2 tidak. Jadi disesuaikan saja. Oke, baik Bu, terima kasih. Ada Iya. pertanyaan di kolom chat, Bu? Oh Izin ya, sebentar. menyampaikan? Iya. Selamat malam, Ibu. Mohon maaf kalau saya kurang mencermati. Tolong contoh stimulus dengan soal yang jawabannya dalam bentuk uraian atau jawaban singkat. Dari Ibu Mary Widyastuti. Monggo, Bu. Oke. Tadi sudah ya Bapak Ibu. Oh, jawaban singkat sudah ada, uraian juga sudah ada. Saya share screen sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Bu. Udah, kita lihat lagi ya. Biar menyingkat waktu, kita langsung lihat di contoh soal yang ada di sini. Mana tadi ya? Eh, ini soal stimulus. Sebentar, saya salah share. Sudah tertutup, saya buka lagi penulisan soal. Oke. Oke. Untuk jawaban singkat dan uraian ya. Pertama untuk jawaban singkat tadi sudah yang ini. Ini jawaban singkat, Ibu. Berapakah nilai ekspor total dari Zland dalam juta Z di tahun 1998? Jawabannya
ini 27,1. Udah ini aja jawabannya 27,1. Dari mana didapat? Dari langsung dilihat di tahun 1998. Nih. Jadi kalau tadi jawaban singkat itu kan bisa berupa angka saja, bisa berupa kata saja, bisa berupa frase. Jadi memang betul-betul singkat. Makanya nanti ketika dimasukkan di kunci jawaban di situ kalau jawaban singkat itu biasanya lebih mudah. Misalnya 27,1. Kalau jawab selain itu ya salah gitu. Jadi untuk singkat itu memang lebih mudah. Kalau aplikasi yang dikembangkan Pusmendik kemarin yang kemarin di-share itu masih ada kelemahannya Bapak Ibu untuk soal uraian. Untuk soal uraian itu masih harus apa namanya? Harus diteliti lagi atau harus dikoreksi dengan manual masih. Tapi kalau untuk uraian singkat atau isian singkat sudah bisa masukkan kata kunci atau jawaban pastinya karena dia memang singkat, tidak melebar kemana-mana. Karena kalau jawaban singkat itu sudah pasti, jadi tidak perlu siswa atau peserta didik itu mengungkapkan gagasannya, dia punya gagasan apa, karena biasanya uraian singkat itu soalnya soal tertutup, ya, jadi tidak menanyakan bagaimana pendapatmu, tidak kamu disuruh menganalisa, tidak seperti itu. Ini untuk contoh jawaban singkat. Kemudian untuk uraian tadi juga sudah ada. Mungkin saya cepat ya tadi ya Bapak Ibu. Ini yang uraian Bapak Ibu, yang Bu Rika tertarik dengan nelayan tadi, yang dengan Ambon tadi, kalender memancing. Mungkin ada anggota keluarga Bu Rika yang hobi mancing. Nah, ini di bulan Mei aktivitas ikan yang tinggi terjadi 2 kali, yaitu di minggu 1 dan minggu ketiga. Ikan-ikan aktif mencari makan sehingga mudah ditangkap dengan umpan. Apakah aktivitas ikan di bulan Juni juga akan sama seperti di bulan Mei? Kita disuruh jawab dulu, ya atau tidak, jelaskan alasanmu. Nah, ini kan pertanyaan terbuka. Kalau iya, alasannya apa? Kalau tidak, alasannya apa? Nah, ini ya, karena periode bulan mengelilingi. Ini kan tadi kan masih nyambung dengan pertanyaan yang pertama, Bapak Ibu. Kenapa sih kok dia cari ikan kok enggak dapat banyak? Dipengaruhi oleh apa? Oh, ternyata keadaan bulan yang sangat mempengaruhi. Nah, kemudian di sini minggu ke-1 dan minggu ketiga. Nah, kemudian ja atau tidak. Kalau iya jawab alasannya apa, tidak alasannya apa. Nah, inilah yang agak susah karena karena ini adalah pertanyaan terbuka. Alasan sama-sama sih mungkin siswa menjawab iya, tapi kan alasannya berbeda-beda sesuai dengan Beda. gagasan mereka. Karena periode bulan mengelilingi bumi relatif tetap yaitu 27,3 hari sehingga bulan purnama akan terjadi 1 kali dan transit bulan berlawanan juga 1 kali. Ini jadi kita harus membatasi Bapak Ibu, membatasi sampai di mana sih kalau kita kan yang penting ada kata kuncinya. Nah, kata kuncinya apa? Oh, ada periode bulan mengelilingi bumi. Berarti kan periode bulan mengelilingi bumi ini satu kata kuncinya. Nah, makanya nanti ada skornya berbeda-beda. Skor penuh kalau tadi sudah ada yang ada skornya mana ya? Ada lagi tadi yang uraian. Satu lagi kalau tidak salah. Sebentar. Nah, ini tadi yang soal menara tadi ya, bangunan tinggi, gedung-gedung tinggi tadi. Ini plaza, kenapa sih Plaza Radisson SAS di Oslo itu hanya memiliki ketinggian 117 meter, tetapi kenapa dimasukkan ke dalam gambar nomor 2? Padahal di situ judulnya kan gedung-gedung tinggi. Sedangkan gedung-gedung yang lain itu tingginya tingginya mencapai ada yang 500, kemudian 350 dan seterusnya. Sedangkan dia cuma 100 lebih sedikit, paling rendah. Tapi kenapa kok dia dimasukkan? Ternyata ada hubungannya, karena itu diambil dari majalah Norwegia, seperti itu. Nah, di sini dikasih batasan Bapak Ibu, kode 2 kalau nilai penuh. Berarti di sini Bapak Ibu harus harus
menuliskan kemungkinan-kemungkinan jawaban. Batasannya adalah yang di atas ini. Menunjuk pada fakta bahwa artikel ini diambil dari majalah Norway atau pembaca kemungkinan besar adalah orang Norway. Nah, jadi kalau siswa misalnya ini diambil dari sebuah majalah Norwegia, udah benar karena sesuai dengan batasannya. Nah, terus kalau misalnya dia menjawabnya menunjuk pada prasasas sebagai bentuk referensi atau pembanding tanpa mengarah pada Norway. Tidak ada nih, dia hanya membandingkan aja. Oh, 117 tinggi gedungnya itu 117 meter, kenapa dituliskan? Biar ketahuan kalau ternyata gedung yang tingginya 500 sekian meter itu jauh lebih tinggi sebagai pembanding. Kan kita nggak tahu cara berpikir siswa. Itu masih ada relevansinya, maka kita kasih nilai dia betul sebagian. Misalnya dikasih nilai setengah, seperti itu. Seperti itu ya, Bapak, Ibu. Oke, baik Bu, Mungkin terima begitu, kasih. Bu Rika. Mohon maaf sekali, saya Ya, Bu. harus segera undur diri sepertinya. Oh iya, Bu. oke. Baik Bu, terima kasih Bu ya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat. Adik Amin. Ibu Doain juga sama segera Bu Rika dan sehat. kita semua. Iya, amin. Salam buat seluruh teman-teman di MGMP IPA Singkawang, Bu. Insya Allah nanti disampaikan. Iya. Pak Suryadi, itu berarti Ibu menggantikan Pak Suryadi ya? Iya, Pak Suryadi. Pak Ketika Suryadi. beliau kapsek, Ibu naik ya? Iya, kemarin pas pemilihan juga. Oh, gitu. Iya. Oke, Oke, Bu. terima Iya. kasih Bu Rika. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dengan segala keterbatasan. Mohon maaf untuk teman-teman. Di sini bukan saya berarti lebih lebih dari teman-teman. Kita belajar bersama, sharing together. Apa yang saya dapat kemarin memang harus saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan kita bisa terapkan untuk kemajuan pendidikan kita. Kita tunggu nanti insya Allah kalau tidak ada perubahan tanggal 5 Desember akan rilis nilai PISA. Rapor PISA itu akan keluar. Semoga tidak ada perubahan. Begitu, terima kasih sekali Bu Rika, Pak Yudi, Ya, teman-teman terima kasih banyak anggota Bu. MGMP IPA Sama-sama, SMP Bu. Kabupaten Mempawah dan teman-teman yang lain yang telah hadir pada malam hari ini maupun 2 malam yang lalu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dan saya undur diri. Mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima Itu kasih Bu Oke, Fitri. terima kasih Bu Ya. Fitri atas ilmunya. Oke, baik Bapak Ibu, selesai dengan sesi Bu Fitri. Sekarang kita masuk di sesi Pak Yudi ya untuk menyampaikan tentang apa sih yang selanjutnya setelah kegiatan ini. Silakan Pak Yudi. Iya, terima kasih kepada Bu Rika atas kesempatannya. Jadi alhamdulillah tadi kita sudah menyaksikan pemaparan dari Bu Fitri terkait penyusunan stimulus dan soal sesuai dengan standar PISA. Dan ini memang sesuai dengan harapan kita. Jadi harapannya kita bisa membuka pikiran kita tentang apa sih yang menjadi tantangan global untuk saat ini yang harapannya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan asesmen kita untuk lebih jauh ke depan. Terutama untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan kita. Dan harapannya kita bisa menerapkan bentuk variatif dari asesmen yang mungkin selama ini kita hanya terbatas pada bentuk soal pilihan ganda dan uraian gitu. Khususnya untuk tes tulis. Oke, berikutnya kita punya gambaran bagaimana bentuk soal ANBK karena pada dasarnya landasan dari ANBK ini juga berdasarkan framework PISA. Jika kita cermati pada rapor pendidikan yang kita download kemarin itu, kok kita lihat dari contohnya pada literasi itu indikatornya itu sama dan mirip dengan PISA. Ya karena memang muaranya memang kita pada akhirnya akan diarahkan ke arah sana gitu Bapak Ibu. Bedanya saja kalau ANBK ini sebagai dasar evaluasi untuk satuan pendidikan, sementara PISA ini untuk mengevaluasi seluruh sistem pendidikan secara nasional. Nah, berikutnya saya akan share untuk daftar hadir hari ini. Kemudian pengumpulan tugas, kemudian masalah teknisnya, langsung saya share aja di Zoom aja kali ya, di kolom chat. Oke.
Nah, itu ada beberapa link di situ. Silakan di copy dulu, Bapak Ibu, di copy dulu, dipindahkan ke catatan atau ya catatan di HP-nya bisa. Gitu. Kemudian untuk teknis sertifikat, jadi di sini kita nanti akan coba menerbitkan 2 sertifikat. Yang pertama itu sertifikat partisipatif. Jadi semuanya yang mengikuti webinar ini dapat sertifikat itu. Kemudian sertifikat yang ada JP-nya. Nah, dengan syarat itu mengisi presensi seri 1 dan seri 2. Bagi Bapak Ibu yang terlambat untuk mengikuti seri 1 bisa mengikuti via YouTube melalui channel YouTube MGMP IPA Kabupaten Mempawah. Kemudian untuk link presensinya itu ada di dalam video Bapak Ibu. Dicermati dulu videonya ya. Kemudian mengisi presensi seri 2 itu ada di sini di kolom chat. Silakan diisi untuk yang hari ini. Kemudian untuk mengumpulkan LK, stimulus, dan soal. Nah, jadi nanti di LK ini formatnya ini Bapak Ibu buat satu stimulus, kemudian 2 bentuk soal, 2 tipe soal. Oke, boleh saya sharing aja. Seperti apa bentuknya? Bentar. Buka tadi. Bisa. Sharing. Mana tadi ya? Bisa. Nggak muncul ya sini. Oke, nggak muncul, Pak. Bentar, Bu ya. Saya tutup ini dulu. Oke, Pak, sini di Word. Oh, dikunci ya. Oke, jadi intinya di link itu tadi bisa, oke, buka deh. Oke, ini. Nah, di sini Bapak Ibu tuliskan nama Bapak Ibu, kemudian instansi, kemudian stimulusnya di sini. Nah, stimulusnya di sini dimasukkan, kemudian ini diisi aja nomor soalnya berapa, judulnya tentang apa, stimulusnya, konteksnya, apakah personal, lokal, atau global. Nah, jadi di sini fokusnya ke sains ya Bapak Ibu ya. Kemudian area penerapannya di sini health and disease dan lain sebagainya di sini ya, tentang kesehatan, tentang penyakit, itu bisa diambil. Kemudian pengetahuan sainsnya, content knowledge, procedural, epistemic knowledge, kemudian kompetensi sainsnya apa. Ini boleh saja Bapak Ibu merujuk sesuai dengan materi yang sedang diajarkan atau yang ada di apa ATP Bapak Ibu, boleh disesuaikan aja di sini. Kemudian kedalaman pengetahuannya apakah low, medium, atau high. Kemudian tipe soalnya. Nah, di sini harapannya Bapak Ibu untuk membuat soal, buat 2 tipe soal Bapak Ibu. Bisa pilihan ganda dengan uraian atau pilihan ganda kompleks, boleh. Kemudian yang di bawahnya boleh uraian singkat misalnya, silakan saja. Nah, kalau ini mengambil dari satu stimulus, otomatis ini isinya sama aja nih, sama dengan yang di atas nih. Ya. Tinggal disesuaikan aja Bapak Ibu ya. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu satu stimulus bisa dibuat untuk 2 soal, paling tidak. Tuh, tapi kalau Bapak Ibu mau nambah menjadi 3, boleh, silakan. Tinggal di copy aja nih, pindahkan ke bawah. Gitu. Oke, ya Pak Bilmandau. Untuk seri satunya ada di YouTube kita ada. Buka aja di situ. Linknya juga ada di situ. Link presensinya. Oke, cuma nanti mungkin Bapak Ibu nanti kita akan tambahkan timestamp-nya nanti di YouTube-nya. Bagian mana untuk yang apa? Untuk yang materinya nanti. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, silakan tanyakan di kolom chat. Untuk absen bisa diakses ya Bapak Ibu ya. Jadi Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin. ada yang ingin ditanyakan.
Ya, kebetulan ada Bu Utin juga nih. Selamat malam Bu Utin, Ketua MGMP Matematika. Selamat bergabung. Bapak Ibu mungkin yang di luar IPA bisa saja nanti menyesuaikan aja. Kalaupun mau buat soal untuk tipe numerasi seperti Ibu Utin, silakan saja. Jadi tidak kita batasi juga sih sebenarnya. Ya, Bu Rika ya. Ini kan literasi itu kan ada banyak, salah satunya literasi Mm-mm. sains. Nah, kebetulan aja kita yang ngadakan IPA sehingga kesannya ke sains itu IPA gitu, padahal kan sains itu bukan IPA. Iya, Literasi umum. sains itu sebenarnya bukan IPA, tapi umum gitu. Iya. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Fitri juga tadi contoh-contohnya juga kebanyakan dari matematik, dari apa? Kemampuan membaca juga, literasi. Nah, kebetulan juga ANBK kita masih fokus ke dua itu, literasi dan numerasi. Jadi belum benar-benar ke arah sainsnya seperti itu. Maaf nih baru Iya, bergabung. Baru itu tadi isi absen. iya Bu. Pengumpulan tugasnya di mana? Apakah pakai Drive atau langsung melalui WA? Oke, Ya. linknya tadi sudah ada Bu Iya. Supriyanti tadi. Link pengumpulan tugasnya ada di sini. Oke, saya copy Ada lagi nih. link. Ada. Untuk batas waktunya sampai 30 November ya Bapak Ibu ya untuk pengumpulan penugasannya. Berarti. Mana sih, guys? Kenapa waktu kita memang agak panjang karena kita juga sudah berada di akhir penghujung tahun gitu ya. Jadi banyak kesibukan juga rekan-rekan guru karena ntar lagi mau menghadapi penilaian akhir biasanya sumatif akhir. Dan beberapa juga ada yang masih sibuk untuk kegiatan P5 seperti itu. Jadi kita beri agak longgar lah untuk batas waktu pengumpulan tugasnya. Jadi jangan Plus anggap ini GKS nih, Pak. iya GKS juga tuh yang mumpawah. Yang ada juga baru bergabung ini. Nanti yang baru bergabung ataupun terlambat bergabung, nanti webinar ini juga kita akan upload ke YouTube kita. Silakan nanti Bapak Ibu simak ya. Kemudian tadi link materi juga udah kita masukkan di sini. Nah, untuk link materinya tadi masukkan dulu. Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Presensi jangan lupa ya Bapak Ibu karena kita ada 2 sertifikat, 1 partisipan dan 1 sertifikat bernilai 32 JP dengan syarat dan ketentuan yang sudah Pak Yudi jelaskan tadi. Sambil kita membuat itu kan sambil kita punya bayangan ya. Nanti kalau tiba-tiba sekolah kita dipilih untuk jadi peserta PISA, wah kan ini udah ada gambaran nih. Iya. Kita enggak tahu karena 2025 itu kan menurut info yang Bu Fitri sampaikan itu ada 400 sekolah. Jadi kita Iya. enggak tahu nih kita kena yang mana nih kan. Contoh soal lain, Dr. Pak Yudi. Oke, contoh soal lain bisa diakses ini Pak Bill. Apa ya kemarin yang simulasi NBK itu juga sebenarnya juga mengcover untuk soal standar PISA juga itu sebenarnya. Cuma dibatasin di literasi dan numerasi ya, Bu Dika ya. Iya, betul. Itu juga kalau ini kan standar PISA kita mesti mengingat dengan 17 stimulus itu tadi yang kita gunakan untuk stimulusnya.
Boleh tuh saran dari Bu Fitri tadi kan kita tempel di sekolah, di pojok-pojok sekolah. Iya. Mungkin setelah ini kita bisa pengimbasan ke teman-teman di sekolah. Apa sih maksud dari 17 apa tadi itu ya SDGs ya, SDGs. Nah, itu SDGs. apa sih? Apa sih itu gitu kan? Nah, bisa kita imbaskan ke teman-teman sekolah biar nanti juga pada paham dengan PISA itu seperti apa. Karena PISA ini kan jarang ya, 3 tahun sekali kan, tiba-tiba muncul hasil gitu aja biasanya kan, entah kapan tesnya, entah kayak apa soalnya gitu, nggak tahu. Tapi ternyata sekarang kan kita sudah dapat gambaran nih, nanti kita bisa imbaskan ke teman-teman soal yang berdasarkan stimulus digis itu seperti apa gitu. Oke, Bapak Ibu, tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup. Sekali. Iya. Oke, silakan. Untuk sertifikat partisipasi nanti bakal dikirim lewat email itu kisaran tanggal 20 sampai 22 untuk sertifikat partisipasi nantinya. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal nunggu saja di emailnya, itu nanti bakal terkirim. Cukup Bapak Ibu? Oke, sebelum ditutup, ingin menyapa Pak Yohanes Saputra. Selamat bergabung Pak Yohanes Saputra. Kemudian Ibu Mimi, selamat bergabung di webinar kami. Kemudian Bapak Paternus Agu Delatu, selamat bergabung Pak. Kemudian Ibu Saparina Rahma. Oke, terima kasih Pak Paternus. Kemudian, wah ini siapa nih ya? Semoga awet, mohon maaf siapa namanya. Awet silaturahim kita ya, meskipun sekarang Amin. bertatap maya ya, tapi dalam hati kita tetap bersama gitu ya. Kemudian Ibu Supriyanti, terima kasih sudah bergabung. Ibu Wahida Diantika, terima kasih sudah bergabung, ini dari MGMP Bahasa Inggris. Kemudian Ibu Warsinah, Ibu Wasti Susanti, Ibu Yosefina Banang, kemudian Ketua MGMP Matematika Kabupaten Mempawah. Terima kasih Bu Tin Chandramidi yang sudah bersedia bergabung di webinar kami malam ini. Semoga next time kita bisa join untuk kolaborasi webinar ya Bu Tin ya. Amin. Oke, amin. Makasih Bu Putin. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, mudah-mudahan kita sehat selalu sehingga weekend kita tetap semangat, sehat, merefresh kembali setelah kita sepekan bertugas, kemudian akan menyambut Senin nanti dengan semangat baru. Semoga apa yang kita dapatkan malam ini bisa kita terapkan di sekolah demi kemajuan anak-anak bangsa kita, tentunya dengan kemampuan kita yang udah lebih maju daripada kemarin karena kita sudah dapat materi yang lebih untuk malam ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika kami ada salah hilaf. Mohon maaf, kemudian ambil baiknya dan tinggalkan buruknya. Semoga kita bertemu kembali pada webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih, salam sehat dan salam merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.